Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan, yang kami hormati, guru kita yang kita banggakan, Profesor Dr. Haji Nazrul Umar Jemaah, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Yang kami muliakan, yang kami hormati, para narasumber yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan para hadirin dan hadirat yang hadir di tempat yang berbahagia ini, yang tentunya kami banggakan, kami cintai, karena dengan suasana seperti ini alhamdulillah kita bersilaturahmi. Perlu saya sampaikan bahwa memang beberapa hari lalu ya saya terima undangan begitu, ya saya merasa berbahagia, dihargai dan mengenang disebutkan perguruan Asadiah. Nah, undangan ini baru saya baca tadi malam atau kemarin, jadi saya mohon maaf kalau terlambat Pak. Saya sangat menghargai dan berterima kasih sekali atas penghargaan kepada saya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertemu Pak. Dan yang lebih utama lagi, saya berterima kasih karena dilibatkan, diberi penghargaan untuk bisa berbicara di hadapan para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami banggakan. Betapa tidak, bagaimana saya tidak senang karena saya juga pernah mengenyam pendidikan, ya walaupun ya di tingkat madrasah saya MA pada waktu itu di tempat kelahiran saya Pak. Jadi saya hanya di cabang, tapi dekat juga dengan pusat. Karena dari rumah nenek orang tua berdekatan dengan madrasah saya, ya saya masuk di situ Pak. Jadi saya SMP. Saya kalau pagi sekolah SD, saya kalau sore sekolah jemaah madrasah saya. Bahkan ya saya juga karena di kampung saya itu di tempat kelahiran ada juga PGH Pak. Jadi sangat maju terus terang karena pengurus-pengurus, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tempat itu adalah pemberian Asadiah Pak. Jadi karena dekat Sengkang dengan tempat kelahiran saya juga itu, jadi saya pada waktu bagaimana kebakaran waktu itu Pak, waktu kebakaran itu kan, lalu saja dipindah yang pada waktu itu di dekat Musti Jami, ya salah satu jalur kita mendengarkan awal-awal. Saya karena apa namanya kita banyak. Memang saya tidak tahu persis bagaimana perkembangan secara perguruan Asadiah. Tetapi saya sangat menghargai dan bersyukur bahwa saya pernah ada keterkaitan dengan perguruan Asadiah. Karena itulah barangkali yang bukan barangkali lagi, syukur alhamdulillah, itulah yang menjadi obor. Menjadi obor. Nah, obor itu Pak, kan masuloi, artinya melihat untuk menjadi terang sesuatu tempat. Nah kita mau masuk di jurang atau tidak, ya kalau gelap bisa saja masuk. Tapi dengan adanya pendidikan yang saya peroleh dari perguruan Asadiah ini, alhamdulillah itu yang saya melihat mana lubang, mana jurang, ya mana ini Pak. Ya karena
di tempat bekerja saya ini Pak, bagi peneliti lagi di jalan tol, ya rawan. Dari itu dia berhati-hati curang. Nah, yang membuat kita berhati-hati itu ya dari mengontrol kita. Yang mengontrol ini lah, inilah yang saya maksud adalah umur Pak. Ya terserah. Saya pendidikan itu yang saya peroleh, saya hanya umur. Anda mau makin jurang atau tidak terserah Anda. Tapi dengan adanya ilmu tuntunan yang saya katakan tadi ini hari biasa betul di sana jurang Pak pegangan ya gitu Pak. Jadi saya mengklaim diri bahwa saya pernah menikmati ilmu dari perguruan Asadiah. Itu memang pada saat itu Al-Muharram dia yang karismatik yang kita hormati Pak. Sungguh sangat Haji Usman Khan pada waktu itu yang membanggakan karena saya tidak dapat lagi yang berdiri Pak di saat di mana tempat-tempat yang maju pada waktu itu Asadiah itu ya kita tahu di Belawah di tempat yang diletak Haji Usman Khan, kemudian di Tanjung Pak, ini kampung saya Tanjung Pontoso. Nah itu ada cabang itu situ cabang apa madrasah saya cabang Pontoso itu namanya tidak populer tapi populer Asadiahnya Pak. 10 kilo dari Sengkang. Nah, pada waktu saya sekolah itu ya dari sepeda sambil saya belajar, sambil saya kalau malam-malam saya ke Asadiah kemudian orang minyak bagaimana karena saya juga baru pulang ke sekolah India cuma orang tua ya adalah pemikiran orang tua dia mau lihat anaknya ini mohon maaf di jabatan-jabatan formil Pak, sehingga ilmu agama yang saya peroleh dari Asadiah ini ya itulah untuk bagaimana mendampingi ilmu umum yang saya dapat itu supaya jadi anak ya bagaimana alhamdulillah mungkin ada ruangnya diterima juga Pak ya sampai pada saat ini ya Allah memberikan bagian untuk ikut mengelola bagaimana negara ini menjadi baik. Jadi alhamdulillah dengan modal yang saya peroleh dari perguruan Asadiah ini yang saya andaikan bagaikan manusia hidup saya akan cium dan saya akan berterima kasih karena terus terang dengan ilmu yang saya peroleh juga yang menjadi bekal buat saya untuk mengeruni untuk membina karir saya ini. Saya minta jadi imam boleh, saya pernah belajar waktu muktamar Asadiah di Bandung saya mewakili madrasah Asadiah Pontoso itu azan. Boleh Pak, boleh kita membanggakan diri tidak boleh. Tapi ya saya adalah peserta azan. Mau azan ala Ahmad Abu Sari. Kalau saya ketemu orang-orang dan saja seperti Rahma ini, saya tahu Pak, saya coba putar itu Mekah. Siapa itu? Saya hafal semua saya bilang. Jadi kalau tahu itu Pak yang saya sampaikan dari perkembangan bagaimana perguruan Asadiah sekarang ini. Ya saya kurang tahu bagaimana tadi dengan ada begini yang mungkin ke depan. Dan saya tahu ada beberapa di kalangan lingkungan kami di ya, terutama di agama saya tahu dia dari Sumatera belajar di Sengkang. Saya juga tahu pada waktu saya masih di kampung bahwa di Kalimantan juga maju di Tanah Grobot. Saya pernah bertugas di Tanah Grobot. Ada terkenal bahwa yang membina di situ Ustadz Katu. Saya mencari beliau Pak. Akhirnya tanda kecintaan saya, tanda bagaimana saya ada keterkaitan dengan Asadiah, ya dengan perempuan Asadiah. Maksud saya cari
supaya maju Pak. Banyak anak-anak ya, terutama dari yang sudah keturunan orang kita dari Sulawesi Selatan yang itu yang menjadi murid. Saya waktu masih aktif juga mengikuti di mana ada muktamar, ada apa, jadi merupakan kebanggaan tersendiri juga kan. Ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Irian, bahkan ini Asadia luar biasa. Oleh karena itu kita sebagai warga yang kita banggakan Pak, perguruan Asadia ini di Wajo pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Nah, bahkan yang sudah tersebar alumninya ini, ya makanya kita bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana apa namanya, ya seperti saya siap apa yang kita berpartisipasi untuk mengenang perguruan tinggi kita ini, apa perguruan Asadia kita ini Pak. Gitu. Dan kalau pada zaman tahun 80-an, tahun apa itu Pak ya, Asadia bisa ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di, dan kenapa pada era teknologi informasi, pada era ini kenapa kita tidak bisa kembangkan Pak? Nah itu betul. Jadi kami juga merasa terpanggil. Terima kasih bahwa ya kita yang bermukim di Jakarta ini kita masih bisa mengenang ya, perguruan Asadia yang kita banggakan. Saya tentunya Pak ya mesti ingat-ingat juga apa yang perlu saya sampaikan dalam kaitan ini, karena sudah lama saya meninggalkan, saya masuk di pendidikan umum yang saya meninggalkan kampung halaman. Nah kemudian saya meninggalkan kampung halaman ya saya bertugas, tidak pernah bertugas di Sulawesi Selatan, di luar Sulawesi Selatan semuanya, pernah di Maluku, pernah di Kalimantan, di Sumatera, Jakarta. Gitu. Jadi saya kurang informasi sejauh mana bagaimana perkembangan perguruan Asadia kita sekarang ini. Tetapi alumni-alumni yang tersebar terutama di lingkungan lembaga kami, nah itu kami tahu, kami sering berdiskusi, kami sering bagaimana menceritakan nostalgia masa lalu ketika mengenyam pendidikan di Sengkang, ada kebakaran, bagaimana kita mendengarkan ceramah-ceramah agama dari Adi Bulutang. Saya masih ingat Pak, ada Ustaz Abdullah Menguang, apa semuanya kita kenang Pak, semuanya itu. Masa daerah kalau tidak salah itu baca bugis itu, ya kita senang habis maghrib sampai isya. Sekarang ini saya sering cari-cari juga ya bagaimana Radio Asadia itu juga, ya karena saya pernah ambil tadi di training. Ya itu karena kecintaan untuk mendengar bagaimana perkembangan perguruan Asadia ini. Hadirat yang kami hormati, ya tentunya saya karena masih ada Pak narasumber yang lain, ya saya mengajak dan mengimbau ya mari kita hidupkan komunikasi, membangun komunikasi kita ini bagaimana bahwa perguruan Asadia kita ini yang kita banggakan, nah ini banyak menelurkan, banyak melahirkan orang-orang yang penting di negara ini Pak. Ya tentu juga karena antara lain kebanggaan kita. Ini kalau beliau ngomong, memberi doa, memberikan sejuk rasanya, kita apa namanya Pak, membuat suasana kita, ya apa namanya beliau. Jadi merupakan kebanggaan kita juga putra Sulawesi Selatan yang berkiprah di tingkat nasional ini, alhamdulillah. Pak. Barangkali hanya itu saja Pak, bahwa saya mengklaim diri bahwa saya ini adalah alumni pernah mengenyam pendidikan walaupun di tingkat Asadia, tapi saya dengar juga bahwa perguruan Asadia ini juga punya perguruan tinggi. Jadi saya kurang tahu Pak perkembangannya. Yang saya dengar dulu, ya Pak, Fakultas Usuludin Pak, pernah dulu. Waktu saya masih di kampung juga pernah ada fakultasnya. Alumni-alumni juga yang mengajar saya itu, dan yang beda dari Sengkang,
kampung di situ mengajar Pak. Jadi datang jam 3 mengajar itu aku masuk pulang. Ada namanya Alidi dari Bombanua, ada dari Bone, Kapas, itu pemerintah teroris. Nah, di kampung saya juga itu yang ada namanya ya, pembelingan dari adik kita Jurus Marta, Ustaz Semu Bakar, bersaudara itu ada namanya Ustaz Halim Bakar, Salam Bakar, Usman Bakar, ada lagi saya kira itu lagi Usman Bakar itu Pak, pembelingan terdekat. Kalau katakan di Gruta, ya di tempat ini luar biasa Pak. Dengan ambil Gruta itu ambil dua harus mati Pak. Iya kita, nah kita banggakan. Ya figur beliau sangat dikenalkan. Nah apa namanya menjadi pengurus menjadi ini. Jadi saya selalu berkomunikasi, bahkan kalau saya datang disuruh ceramah dulu. Wah saya kira gini, saya apa namanya ceramah. Pak, karena yang diminta di kampungnya pasti saya ceramah. Satu dengan adanya usaha dan ilmu itu tadi Pak, bahwa saya bersyukur alhamdulillah saya disuruh imam. Alhamdulillah. Ya, kan kau mau Pak bisa. Ya mau apa namanya versi siapa Asudais. Tapi favorit saya adalah siapa Pak Numan? Suraim Pak. Suraim. Ya ringan. Kemudian di dalam pelaksanaan tugas juga, ya beliau Andi Guru Tambang, ya Muhammad sering memberikan contoh untuk apa kepada Muhammad, diberikan gambaran peristiwa-peristiwa masa lalu yang dialami oleh para nabi. Nabi Musa, saya tidak tahu berapa kali disebut dalam Al-Quran. Ada contoh yang dipedomani oleh umat Muhammad.